selamat berjumpa. Kali ini kita akan membahas tentang mengkoordinir dan mengoperasikan sebuah wisata sehari atau kunjungan singkat. Setelah menyimak video ini, Anda diharapkan akan memiliki keterampilan berikut ini. Pertama, mempersiapkan tur. Kedua, melakukan tur. Ketiga, menyelesaikan aktivitas pasca tur. Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, setelah kalian mendapat materi tentang memandu sebuah wisata, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengoperasikan sebuah wisata sehari. Wah, menarik banget pastinya ya, Bu. Kami sudah siap, Bu. Kita mulai dari mana ya? Baik, nanti saya jelaskan ya. Baik, Bu. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengkoordinir sebuah tur ya, Bu? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan antara lain, 1. Mengidentifikasi jenis tur yang dilakukan. Apakah tur setengah hari atau tur sehari penuh. Lalu, menafsirkan informasi pengarahan dari operator tur. Nah, informasi itu apa saja? Informasi yang terdiri dari informasi pelanggan, informasi itinerary, informasi pemasok, catatan permintaan khusus, tiket, voucher, atau dokumentasi perjalanan lainnya untuk pemandu atau kelompok. Rincian kontak pemasok juga perlu, informasi tur operasional, dokumen keuangan, materi promosi, peringatan dan nasihat, dan yang tidak kalah penting, izin dan kewenangan yang telah disetujui atau diperoleh. Kemudian, menjelaskan hal spesifik untuk dipertimbangkan guna memastikan kebutuhan konsumen terpenuhi. Kalian sudah catat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya catat. Oke, sudah semua ya, tidak ada yang tertinggal ya? Tidak, Ibu. Hal yang kemudian harus dipersiapkan untuk memulai sebuah perjalanan wisata, antara lain, bekerja sama dengan kolega untuk 1. Meminta rekan kerja untuk memeriksa keputusan yang telah dibuat untuk tur tersebut. Kita juga harus bisa mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi untuk sebuah tur. Misalnya apa ya, Bu? Nah, misalnya resiko yang berasal dari pelanggan, apalagi yang terkait dengan kesehatan pribadi dan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam tur. Itu harus kalian perhatikan. Lalu, kita juga harus mengidentifikasi dan berusaha memperoleh sumber-sumber yang spesifik untuk tur individu. Seperti apa saja ya, Bu? Nah, salah satunya transportasi, pesawat udara contohnya, dan jenis transportasi lain yang termasuk transportasi langsung seperti sepeda atau sepeda motor. Selanjutnya, mengukur sumber daya manusia dengan jumlah dan jamnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Sudah kalian catat? Sudah, Bu. Ingat ya, jangan sampai ada yang terlewat loh. Setelah beberapa hal di atas terpenuhi, kita dapat mengembangkan rencana tur. Lalu, kita menyimpan peralatan dan persediaan untuk tur. Setelah semua terpenuhi, lalu kita dapat melakukan tur. Kira-kira langkah pertama apa yang harus kita lakukan saat tur, Bu? Biar lebih jelas, mari kita praktekkan materi yang sudah saya kasih di pertemuan sebelumnya. Baik, Bu. Mari, ikut saya. Nah, sekarang kita bisa mempraktekkan langsung, Langkah pertama adalah memberikan penjelasan singkat kepada pelanggan mengenai tur. Penjelasan singkat tersebut termasuk pertama, menyambut pelanggan. Coba. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Bispar Building. Good afternoon. Nah, yang kedua, pengenalan pemandu wisata dan kru kepada pelanggan, termasuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab mereka. First of all, let me introduce myself.
My name is Kamala Hasna Putri Lahai, but you can call me Kamala for short. And this is my partner. Hello, sir. My name is Hasan. Hai Kamala, hai Hasan. We are here as your guide for this tour. Nah, yang ketiga, menyajikan ikhtisar tur termasuk deskripsi rencana perjalanan, informasi tujuan, detail waktu, kegiatan, makanan atau minuman, dan pilihan tur. And for our itinerary today, first we're gonna visit fashion department, and the last one is beauty and spa department. Nah, yang keempat, menjelaskan persyaratan tur, termasuk perilaku yang diwajibkan, kode etik yang berlaku, masalah keselamatan, keamanan, kebutuhan untuk menghormati komunitas lokal, budaya, orang dan lingkungan, tingkat dan sifat aktivitas fisik yang diperlukan. While we are in this building, there's a rule that you have to follow. First, keep the health protocol, such as using a mask and always wash your hand. And 2, please put the garbage in its place. 3, please don't be loud. Nah, yang kelima, memperkenalkan dan atau mendasari tur termasuk data historis, detail yang relevan, informasi kontekstual, dan tempat yang menarik. Ladies and gentlemen, we will passing Sameru building. The capacity of this building is more and less 500%. And the second building is Belai Penny. It is a restaurant for the trainees. And the last building is administration building. It is for the management. Meminta bagasi tamu dan meminta tolong porter untuk memasukkan ke dalam bus. Setelah itu, persilahkan tamu untuk naik ke bus. Ladies and gentlemen, now you can put your belongings in here. Me and my partner will take care of your belongings. Okay, ladies and gentlemen, now all of your belongings has been taken care of. Now please get on to the bus. Please wash your step and your head. Okay, thank you. Kita akan memulai sebuah tur. Tur akan dimulai dengan memuat pelanggan atau penumpang ke dalam transportasi, termasuk memeriksa alokasi kursi, memeriksa pelanggan telah membayar, mengarahkan pelanggan ke tujuan atau aktivitas pertama, terlibat dengan peserta kelompok, mendorong partisipasi, membangkitkan kepercayaan, membangun kredibilitas, lalu mengikuti itinerary tour, memastikan sebuah tujuan yang diiklankan, kegiatan termasuk kegiatan interpretatif, produk dan layanan diberikan seperti yang dipromosikan, memberikan komentar tur, mengoptimalkan pengalaman tur untuk semua pelanggan, memantau, mengarahkan, mengendalikan, dan jika perlu, mengubah perilaku kelompok dan atau individu. Lalu kita akan mempersiapkan informasi dan bantuan tambahan. Langkah selanjutnya adalah, selanjutnya nak, kamu sebagai seorang pemandu wisata, pimpin doa sebelum perjalanan dimulai. Setelah itu, kamu perkenalkan diri dan kru yang terlibat di dalamnya. Dan jangan lupa menjelaskan program perjalanan hari itu. Ladies and gentlemen, before we start our tour, let's pray together. Pray begin. Pray stop. Okay, ladies and gentlemen, my name is Kamala Hasna Putri Lahai, but you can call me Kamala for short. And I am here as your guide for this tour. And in front of you, there is Mr. Dede as our driver. Hello, my name is Dede. Hello, Mr. Dede. Mr. Dede has a long experience
So you guys don't need to be worried because I'm sure our tour today must be going safe and comfortable. And now we will visit fashion department and also beauty and spa department. Ladies and gentlemen, as you can see on your right side, there is Sameru building. This big building can hold capacity more or less 500%. Oh, yeah. How about that building? That building on your left side is Balai Penny. It is a restaurant that very special for the trainees. Okay, I see. And ladies and gentlemen, on your right side there is administration building. It is have a function for the administration management. Wow, wonderful. And now, ladies and gentlemen, we are already close to our first destination. There is fashion department. And please watch your belongings. Please make sure that no items are left behind. Okay, ladies and gentlemen, now you can get off to the bus. Please watch your step and your head. Please follow me to the lobby. Thank you. You're welcome. Okay, ladies and gentlemen, this is fashion department. Now please follow me, but please remember that there are rules that you have to follow. Okay, thank you. Wow, the dress is good. Yes, this department provides education and training to junior high school fashion teachers, starting from making designs, fashion patterns, and decorating, also sewing clothes, from making skirts, trousers, dresses, traditional clothes, blouses, and blazers. If there's any questions? No, I think that's enough. Okay, if there's no any questions, then please follow me to the room over there. Okay. Okay, ladies and gentlemen, now please follow me to this room. This is beauty and spa department. As you can see, there's many tools for practical because we want the trainee in here to be competent. So there's a lot of tools in here such as for face and hair and many more. Wow, so many. Miss, what is the function of this bottle? This is for our face as a cleanser, and it is very safe, and you can find it in convenience store. Oh, I see. For facial, right? Yes. How about that machine? What it is for? It is for our hair. Like I said, there's not only our face, but also our hair, our body, and also nails, hair treatment. Oh, okay, I see. Thank you. Thank you, Miss. You're welcome. Up until here, is there any questions? No, I think it's now. Okay, ladies and gentlemen, I think that's enough. So sadly, I have to end our tour in here. Okay, now please follow me to the lobby in the administration building. Okay, thank you. You're welcome. Setelah tur selesai, maka kita harus melakukan 1. Berterima kasih kepada kelompok wisata. 2. Mempromosikan tur lain yang tersedia melalui operator yang sama. 3. Memberikan ringkasan tur jika sesuai. 4. Mengumpulkan barang yang dapat dikembalikan yang didistribusikan ke pelanggan. 5. Menangani keluhan. 6. Mencari umpan balik. 7. Mengawal pelanggan turun dari kendaraan. Lalu kita harus melengkapi pelaporan dan dokumentasi tur. Juga lakukan proses uang tunai, kupon, dan tagihan-tagihan lainnya. Juga menyampaikan umpan balik yang diterima dari konsumen ke manajemen. Bu, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya. Iya Bu, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Sama-sama. Gimana? Semakin tertarik kan jadi pemandu wisata? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sekalian kami mohon pamit ya Bu.
Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya. Oke, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Oke? Oke, Bu. Baik, hati-hati. Mari, Bu. Sama-sama. Demikian hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pembuatan tur sehari. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.